kita manusia yang percaya bahwa segala sesuatu yang dikehendaki itu yang sudah tercatat Alkitab. Pak, apa yang Pak dia izin kehendaki, ya. Pak? Nah, Silakan. Bentar sedikit, tadi Anda bilang masalah kencing onta. Pak, jujur ya, minta maaf ya Pak ya. Bahkan kencing onta lebih mulia dari muka Bapak, Pak. Jangan ngata-ngatain Pak, serius. Nggak, serius Pak ya. Nggak bener Pak. Bahkan onta Pak, lebih mulia daripada Bapak. Jadi kalau diskusi itu diskusi aja. Caca nggak pernah nyerang pribadi Bapak. Muka Bapak aja jelek, nggak dikata-katain sama Caca dari tadi loh. Bapak aja, yang bentuk Bapak yang pas-pasan aja, nggak pernah dihina sama Caca dari tadi. Bapak Boleh, diskusi Pak. bagus-bagus aja sama dia. saya jelek, saya bersyukur karena Tuhan yang menciptakan saya. Apa? Bukan ibu, jadi ibu mau olok-olok saya. Saya nggak maksud saya gini. Bahkan saudari saya dari tadi menghargai Anda sebagai manusia walaupun muka Anda jelek. Artinya Anda ketika bicara dengan saudari saya, Anda bilang dia minum kencing onta. Apa dia minum kencing onta? Diskusi aja bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Mungkin cuma 50 jutaan itu kali ya. Mana ada? Kan 20 juta. Mana ada 50 20 juta? juta? 20 juta. Iya. Ngapain kau oplas kalau cuma 20 juta itu? Dibotok, bukan kata dia gitu, botok. Kan gini kata si Edwin Metatron. Si Agatha ini minta uang sama Paduka Rudal 20 juta buat botok kata. Ih, masa 20 juta doang itu? Tahu nggak, kita Caca kerja di klinik, sekali nambah apa namanya tulang hidung di atas doang, ini kan ada itu program penambahan tulang hidung. Itu tuh kalau dirupiahkan itu sekitar 75 jutaan. Kalau dirupiahkan itu doang, itu sekitar 75 jutaan. Bagaimana dengan pembentukan bibir? Yang lebih parahnya, udahlah dibotok, udah dioperasi plastik, mukanya masih kayak gitu ya kan? Bengkok. Kok bengkok? Udah buang-buang duit ya, udahlah mendingan kau pakai 20 juta buat makan bakso tiap hari atau makan apa yang enak-enak ya. Iya kan? Ya setidaknya bisa bertahan 2 bulanan ke 20 juta itu ya kan? Daripada kau pakai bikin mukamu jadi bengkok kayak gitu, aduh. Kok ini orang kalau misalnya plus ya setidaknya hasilnya itu lebih cantik lah. Ini makin jelek kau. Makanya aku typing di bawah. Ih, Agatha, kok kau jelek sekali sampai sejelek itu kau ya. Ini bukannya aku menghina ciptaan Allah, tapi emang keterlaluan jeleknya Agatha ini. Bisa-bisanya sampai mukanya bengkok kayak gitu dibikin. Yang lucunya, Dek, udahlah dioperasi mukanya pakai filter, masih juga kayak bodat bentuknya kan? Iya, udah pakai filter. Kayak bodoh. Ih, bisa-bisanya sejelek itu Agatha itu. Ya Allah. Aku kalau lihat dia Kaca ya, aku kalau lihat Agatha tuh ingat aku musuhnya Bobo Boy. Aduh. Aduh dia. Kayaknya iya sama kayaknya Bang. Kayaknya sama Bang.
Aduh, ya Allah ya Rabbi. Bisa-bisanya Agatha sejelek itu ya teman-teman. Teman-teman, saya ini melihat Agatha sebelum dia apa namanya oplas ya, setidaknya masih adalah sedikit cantiknya walaupun dipakai filter itu. Tapi pas dia oplas bukannya cantik malah jelek, makanya itulah laknatullah kena sama dia itu. Itu Allah itu kan benci orang yang kemudian suka ngerubah Tunggu ciptaan Allah. kalian tunggu kalian yang sok-sokan bilang ini gibah ini gunjing, gibah itu untuk orang, ini anjing yang kita bicarakan. Bisa-bisanya ya. Heran aku lihat kok mulutnya udah bengkok, hidungnya udah bengkok, ini jadi kayak apa itu oplas sih? Oplas kok hasilnya kayak gitu, nggak profesional itu orang yang oplas itu. Saya juga bisa lebih kerja lebih rapi daripada orang yang oplas itu lagi kali ya. Nggak profesional itu. Kalau orang yang lain kaca operasi plastik, kalau dia nggak pakai las karbit, makanya kayak Ya, tapi masya Allah ya, nggak nyampe 10 tahun loh Cak, nggak sampai 10 tahun loh Caca. Uni dulu prediksi Uni nak, dulu kayaknya bakalan 10 tahun orang ini berantakan. Uni nggak nyangka nggak nyampe 10 tahun, 3 tahun kita di TikTok udah berantakan atas bawah OT-OT-nya. Mantap. Iya, keren banget. Uni pikir ya Allah akan memperlihatkan Uni mereka bagaimana cakar-cakarannya, nggak nyampe. Pertama awal dari semua ini kan kalau kita lihat yang besar-besaran ini kan gara-gara si Edis kan, yang awalnya banget gitu kan, yang heboh banget itu kan gara Edis. Jadi ketika si Edis ternyata saksi Yehova terus dapat rumah, dicobalah sama si RK, dicobalah sama Agatha, ternyata uangnya nggak lebih banyak dari Edis kan gitu. Aku kau tengok Afri, kau tengok gigi aku kayak gini-gini, muka aku nggak perlu oplas, tetap cantik, nggak pakai filter, tetap muka aku cantik. Kau apa logat kau? Hidungnya udah dirubah, bibirnya udah kayak gini, mukanya udah dibantu filter, masih juga berserak bentuknya. Kau tengok gigiku gini gigiku, tengok gini gigi aku, wajahku cantik manis, nggak perlu dioplas. Kau apa lagi kau dioplas atas bawah. Kau tahu tidak, orang yang mau cari gigi yang kayak Uni itu mereka harus tambahin itu gigi mereka. Coba mana ada gigi sama Uni, mahal gigi ini, tahu nggak? Orang tuh banyak yang nambahin ginsu di depan itu, mahal mereka nambahin tuh, tahu nggak berapa? Bisa puluhan juta, lebih mahal daripada oplasnya Agatha. Pantas aja oplas murah, mukanya jadi murahan gitu. Ih, kok mukanya gitu banget ya? Iya, aku ada aku video ya, dengarlah, nonton video si Agatha ya. Ini kita dengar bersama-sama ya. Sedih kali wah anak Tuhan ini ya. Tuhannya udah 3 berserak juga. Kalian apa gunanya Tuhan kalian 3 biji ini ya? Satu Tuhannya berbiji. Mukanya gitu kan? Mukanya gitu kan? Ternyata sama dong ya kan. Anak orang kok jadikan anakku. Apa yang mau fitnahkan? Oh lah, sampai kau bawa mama bapakku yang udah mati sana, hidupkan mama bapakku kalau kamu hidup. Goblok kali lo. Kalau bilang ya Tuhan, kok bisa lah kayak gini kalian jadi? Nggak tahu malu banget ini orangnya. Nggak tahu malu banget orang. Bisa-bisanya ada orang yang nggak tahu malu kayak gitu loh. Bisa-bisanya curhat di depan umum, nangis nggak tahu malu. Dapat paus loh dia Cak, pinter juga dia Cak. Tapi dia pinter Cak. Tahu malu itu namanya orang nggak ada buka aib sendiri lah, dia buka aibnya sendiri woi. Bahkan dia bilang tadi, aku nih banyak dosa katanya, tapi aku ngaku dosa katanya. Memang hina. Bangga kalian ngaku dosa ya. Bangga Dosa aja kan bangga kalian. Dosa aja kan bangga. Katanya udah ditebus. Ini loh Udah ditebus, masih aja bilang berdosa. Heran. Apa gunanya Yesus mati di kayu salib buat kalian itu? Ada lah oteknya. Sehat lah Katanya kalian. udah ditebus. Sehat lah kalian. Enggak, yang lucunya kali sih Agatha ini ya kan. Katanya Cak,
Tengoklah, semua orang tahu siapa aku. Tanya sama si ini nah, tahu dia sama aku. Tanya Raja Debat nih, dia tahu sama aku. Kayaknya banyak kali aibnya ini tutup-tutupnya sampai dia. Pokoknya aku nih baik loh katanya. Tanya sama si ini nah, Romo aku tinggal sama aku tak. Maksudnya dia sama Romo. memang Oten. Ya Allah. Kenapa kok hidup? Kok bisa-bisa gitu loh hidupnya. Jul ini siapa nih Jul ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjutlah dulu ya. Caca, handle dulu ya. Semua kan tiga-tiganya udah jadi moderator kan. Gofur udah juga kan? Siapa nih? Oh belum si Gopur. Si Gopron belum. Iya, malam, Umi. Pak Jul. Silakan sama Caca Jul, ya on Pak cam Jul dulu, ya. Pak. Koli wa Pak Jul, on cam dulu, koli Pak. syadudu. On cam dulu Pak Jul. Oh Pak Jul, on cam dulu Pak. Aduh. Ada sehat-sehat semua kah? Iya on cam dulu Pak. Mantap itu. Gitu Pak. Mantap, ini kalau Oten semuanya kayak gini, bisa lah, majulah sedikit Indonesia nih, majulah kayak Otenan sedikit ini otaknya. Nanti yang santai-santai Pak, ada- aja. Gak usah tenang. Iya. Gak usah. Santai-santai aja. Iya Pak. Iya, saya santai Pak, saya santai. Pak, itu ada judul kami, kata Yesus, Bapak tidak selamat, gimana dong Pak? Tunggu ya. Oh iya. Ya sudah, pakai baju dulu Pak, pakai baju. gini. Ada di rumah aja. Itu harus ini kok ada di rumah. Saya selalu ikuti Umi Rifan nih kalau bahas Kristen nih selalu saja jelekin Kristen. Loh, kok jelek-jelek mana ada, Pak? Tidak. Ngapain jelek-jeleknya udah jelek Pak? Jadi Pak gimana? Kata Yesus Bapak nggak selamat itu. Oke. Sebelum kita mulai, kalau kita berbicara masalah ajarannya, pasti Nabi Muhammad dan Yesus ini orang punya ajaran yang sangat berbeda. Dan di sini kalau kita mau samakan, tidak akan dapat dia punya titik benarnya. Semuanya titik apa akar Ya Pak, kita tidak berbicara tentang persamaan antara ajaran Rasulullah Muhammad SAW dengan Yesus, tapi kita bicara tentang Yesus bilang Bapak tidak selamat. Gimana Pak itu Bapak tanggapin? Aku mau nambahin sedikit. Bapak salah, Pak. Bentar, Pak. Bapak salah. Yang berbeda itu bukan ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus, tetapi ajaran Nabi Muhammad dengan Paulus. Iya betul. kalau saya ini saya lebih percaya kepada Yesus Kristus, bukan ikut ajaran siapa namanya. Oke. Oke Pak, Bapak lebih percaya ke Yesus kan? Berarti Iya, Bapak percaya juga. Bapak percaya juga bahwa orang Kristen ini tidak akan selamat dong. Kalau Yesus sudah Itu kata berbicara, Yesus ini. tidak ada kata kalau Oke. tidak Kata Yesus selamat. gini Pak. Kata Yesus gini Pak. Pak sabar. Itu akan diselamatkan, kakak salah. Kata Yesus gini Pak, kata Yesus. Dengar Pak ya. Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaannya kepada Bapak, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Jadi begini, membaca. Jadi begini. Siapa yang bilang Yesus Tuhan, Pak? Ayo. Bingung. Bagaimana? Kata Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaan kepada Bapak, siapa yang bilang Yesus Tuhan?
begini, Yesus itu Begini, Pak. Pertanyaannya siapa, Pak? Siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Saya bilang dulu, Yesus tidak pernah berbicara kalau dia itu adalah Tuhan. Supaya Mbak tahu. Ah, oke. Lalu siapa yang Yesus. bilang dia Tuhan? Kita sebagai pengikut Kristus, kita mengakui dia Tuhan karena apa? Dia dapat dapat membangkitkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad dia bisa Oke. kasih bangkit orang dari kubur sama masuk Islam. Sabar, Pak. Berarti Bapak ini yang menuhankan Yesus. Dan kata Yesus, bukan Bapak yang bakalan masuk surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapak. Ya, Bapak nggak bisa masuk surga dong. Bukan orang yang bilang Yesus Tuhan. Gitu loh. Kan Bapak bilang Yesus Tuhan. Benar. Yesus datang untuk penebusan dosa. Tapi dia bukan berarti dia datang penebusan dosa kita diselamatkan. Kita diselamatkan tuh dari karakter kita, diri kita sendiri. Bukan karena dia Lah, datang apa untuk- gunanya dia datang? Kalau bukan untuk menyelamatkan, apa gunanya dia datang ke bumi ini? Kok kontradiksi antara kata Bapak yang pertama dengan kata Bapak yang terakhir? Yesus datang untuk penebusan dosa, tapi bukan yang menebus dosa dia, tapi itu dari diri kita sendiri. Yang menebus dia apa diri Bapak? Kok bingung saya? Kamu tidak akan paham masalah Alkitab. Memang otakmu itu kan tidak jelas. Lah, kok tidak jelas lagi otak saya? Begini. Oke. Dengar saya. Bisa. Dengar. Kalau seperti saya kalau mau belajar tentang Al-Quran, saya nggak bakalan mengerti. Karena Al-Quran itu ditulis dengan menurut kepercayaan kamu ya. Berarti Bapak gini, berarti seperti Bapak, kalau Bapak mau belajar matematika, Bapak tidak akan mengerti juga gitu kan? Ya, kalau Bapak mau belajar bahasa Inggris, Bapak tidak akan mengerti juga gitu. Rumusnya bukan orang bisa mengerti kalau tahu rumusnya. Nah, itu kan bingung dia. Kalau mau belajar mengerti apa tidak belajar? Kalau orang mau belajar nih, dia bakalan bisa paham, atau kalau dia tidak belajar dia akan paham. Dia kalau mau paham dia akan belajar. Ah, sudah, berarti kontradiksi lagi. Katanya mau paham belajar, tapi katanya kalau mau belajar nggak paham, bingung. Mana yang benar? Dengar. Hah, Bicara bingung. Al-Quran ya, kamu percaya Al-Quran kamu kan? Iya, percaya. Saya kalau mau belajar tentang Al-Quran kamu, kalau apa yang saya tafsiran saya kalau saya bertentangan dengan ajaran kamu, pasti kamu bilang begini. Kamu nggak paham tentang Al-Quran. Begitu juga yang saya Fungsi belajar ini apa, Pak? Fungsi belajar. akan paham. Fungsi Karena belajar ini apa, Pak? Fungsi belajar ini apa? kamu nggak mengerti fungsi Fungsi belajar. belajar ini untuk apa? Belajar ini untuk apa? Untuk tahu Belajar atau untuk tidak tahu? Belajar apa? Belajar ini untuk tahu atau untuk tidak tahu? Belajar apapun, namanya belajar ini tujuannya apa belajar? Akan percaya. Lah, nggak akan percaya. Tadi Kak Bapak mengangkat masalah belajar. Sekarang Bapak mengklaim kalau belajar itu nggak bakalan tahu. Untuk apa Bapak belajar selama ini kalau Bapak capek-capek Saya belajar tahu. tapi nggak bakalan tahu? Kalau saya memberitakan kebenaran, kamu tolak. Sama saja saya buang garam di laut. Lah makanya Bapak tuh wajib belajar supaya tahu, Pak. Saya tahu, makanya saya mau penjelasan. Kalau saya memberitakan penjelasan tentang isi Sudah Alkitab. kita fokus ke tema, Pak. Tadi kata Yesus di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pertanyaannya, siapa yang bilang Yesus itu Tuhan? Berapa? Biar saya kasih penjelasan otakmu. Matius 7:21, Pak. Oke. Matius 7 ayat 21. Iya. Yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku dan di surga. Jadi begini Mbak, Yesus berkata kepada Tafsir. Iya, lanjut Pak. bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Di sini nih Yesus memberitakan dari kita baca dari bawah nih tentang hal pengajaran sesat. Makanya dari situ tuh kita
baca dari awal turun, waspadalah setiap terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini berwujud ke depan. Setelah pengajaran Yesus itu pasti akan datang nabi-nabi palsu yang membawa nama. Oke, kata Yesus, pengajaran sesat itu yang seperti apa sih? Ternyata dia jawab. Saya tanyain nih kepada Yesus sih, Sus, pengajaran sesat itu kayak gimana, Sus? Yesus jawab, orang yang berseru Tuhan kepadaku, orang yang melakukan banyak mukjizat atas namaku, orang yang mengusir setan atas namaku. Kata Yesus kayak gitu. Lalu siapa yang berseru Tuhan kepada Yesus? Ayatnya Dani ini. Orang yang siapa yang berseru Tuhan kepada Yesus? Suruh ini. Bang Pri, diam dulu Bang Pri ya. Ayo, siapa yang berseru Tuhan? Siapa yang melakukan banyak mukjizat atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan atas nama Yesus, Pak? Siapa? Kata Yesus itu pengajaran sesat loh, Pak. Ayo, Bapak. Kamu sekarang oke. Kamu itu perikopnya apa itu? Pengajaran sesat bukan itu? Pengajaran ini di Yohanes di Roma akan ada yang datang bawa Jangan kejang-kejang Bang Fri, jangan kejang-kejang, santai dulu Pak. Saya masih ngomong sama orang, saya nggak ngomong sama Anda Pak. Santai Pak, santai. Ini Kristen nih, mesti Kristen nih. Kristen nih mesti Kristen gini. modelnya kayak gini. Iya pasti Kristen kayak Bang gitu Fri. modelannya. begini Bang Fri. Modelannya kayak gitu. dibuktikan Ini kan saya- junjungan kalian, buktikan di dalam Al-Quran di mana? Kan Kristen kayak gini nih. Model kayak gitu. Diam dulu kau, di bawah dulu kau ya. Antre ya. Kita satu-satu supaya jangan congorisasi ada di sini nih. Ayo silahkan Bang Jul. Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang bilang Yesus Tuhan? Siapa yang melakukan banyak mukjizat atas nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan dengan nama Yesus? Silahkan. Jadi Bingung. Kamu belum kasih saya sudah bingung. Kamu Iya. Lanjut. tolong hargai di sini. Kalau kita mau belajar, kita mau saling belajar. Kamu mau tahu tentang Alkitab? Jangan bilang saya belajar. Jangan bilang saya bingung. Oke Pak, silakan Pak dijawab Pak. Iya Pak, dijawab Pak. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Sekarang begini. Pak, jangan curhat dulu, jangan baper Pak, jangan baper, santai aja Pak. Siapa yang panggil Yesus Tuhan? Siapa yang melakukan mukjizat atas nama Yesus? Siapa yang menyembuhkan atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Silahkan Pak. Bagaimana? Di situ perikopnya apa Pak? Tadi Bapak sendiri sudah bilang tentang pengajaran sesat. Di situ kata Yesus mengenai nabi-nabi palsu Pak. Siapa sih, bagaimana sih nabi palsu itu? Maka Yesus memberikan ciri-cirinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada akhirnya akan ada orang yang datang terus bilang, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat atas namamu, mengusir setan atas namamu? Pada akhirnya aku akan berterus terang kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya kepada Bapak, siapa yang melakukan mukjizat atas nama Yesus? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Bernubuat atas nama Yesus Bapak? Kalau bukan Kristen, siapa lagi Pak? Silahkan. Bisa saya jawab? Kalau bukan Kristen yang menuhankan Yesus, siapa lagi Pak? Bisa saya jawab? Ayo silahkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang berseru kepadaku. Jadi maksud dari isi firman Tuhan ini, dia berbicara tentang kamu yang datang kepadaku, dia itu sebagai manusia yang dia datang sampaikan firman ini. Kamu datang kepadaku, berserulah kepada Tuhan. Yesus berkata di sini, ini bukan berarti dia itu menganggap dia ini Tuhan, karena dia datang itu sebagai manusia, makanya dia berbicara tentang Allah. Bukan berarti dia nggak bicara tentang kemanusiaannya, dia bicara tentang orang yang bilang dia Tuhan Pak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan.
Hah? Orang yang berseru Siapa kepada yang berseru Tuhan. Tuhan kepada Yesus? Pertanyaannya gini Pak, siapa yang bilang Yesus Tuhan? Jawab itu dulu Pak. Tunggu ya, kalau kita bicara, kita masuk di ayat yang ke-21 kan kita nggak tahu siapa yang berbicara berseru kepada Tuhan, iya kan? Oke, silakan Pak dibaca Pak. Sabar ya. 21, itu tadi 21, 22. Oke. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu? Bukankah kami mengusir setan atas namamu? Bukankah kami melakukan banyak mukjizat atas namamu? Dan aku akan berterus terang kepada mereka. Coba, berterus terangnya apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah kalian pembuat kejahatan. Nah, siapa yang bernubuat atas nama Yesus Bapak? Siapa yang mengusir setan atas nama Yesus? Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Ayo Pak, jawab dulu Pak. Jadi di sini orang-orang yang berseru di zaman itu orang-orang yang berseru kepada Yesus. Hah, apa lagi nih? Orang-orang yang berseru kepada Yesus. Yesus tidak menganggap dia untuk dia disembah. Yesus bawa datang nama Allah. Pak Jul, coba perhatikan. Pada hari terakhir itu nanti Pak, itu belum terjadi. Itu bukan membahas sesuatu hal pada waktu Yesus hidup, enggak, tapi itu nanti. Kok malah ceritanya ke belakang gimana ini? Orang pada hari terakhir itu nanti Pak, belum itu. Bos, ini kan kita berbicara tentang ayat ini. Ayat ini kan diambil dari ayat 21. Makanya kalau kita mau langsung ambil, kita nggak paham isi Alkitab ini. Kalau Bapak nggak paham dengan pertanyaan saya, mari Pak, saya tanya ulang. Bapak, siapa yang bilang yang masuk surga bagi Yesus siapa? Dan yang tidak masuk surga bagi Yesus itu siapa? Menurut Matius 7:21, silahkan. Maaf. Yang masuk surga menurut Yesus itu siapa? Dan yang tidak masuk surga menurut Yesus itu siapa? Di dalam Matius 7:21. Dengar kalimatnya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Artinya di sini yang melakukan kehendak Bapa lah yang bakalan masuk surga. Kristen melakukan kehendak Bapa apa? Coba Bapak silakan. Anggapan terbuat. Jadi Yesus dia berbicara, dia datang tentang pengajaran dari Allah Bapa, itu dia datang untuk memberitakan. Kamu paham? Ikutlah aku, apa yang aku ajarkan supaya kamu akan diterima di apa? Begitu. Di mana ajaran Yesus tentang menuhankan dirinya? Ini minum air kencing. Nah, bingung kan Bapak? Pak, Ya, tidak pernah mengajarkan orang untuk Yesus tidak pernah mengajarkan orang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Kita manusia yang percaya bahwa segala sesuatu yang dia kehendaki itu yang sudah tercatat Alkitab. Pak, apa yang dia izin kehendaki, ya. Pak? Nah, Silakan. Bentar sedikit, tadi Anda bilang masalah kencing onta. Pak, jujur ya, minta maaf ya Pak ya. Bahkan kencing onta lebih mulia dari muka Bapak, Pak. Jangan ngata-ngatain Pak, serius. Nggak, serius Pak ya. Nggak bener Pak. Bahkan onta Pak lebih mulia daripada Bapak. Jadi kalau diskusi itu diskusi aja. Caca nggak pernah nyerang pribadi Bapak. Muka Bapak aja jelek, nggak dikata-katain sama Caca dari tadi loh. Bapak aja yang bentuk Bapak yang pas-pasan aja nggak pernah dihina sama Caca dari tadi. Bapak diskusi bagus-bagus aja sama dia. saya jelek, saya bersyukur karena Tuhan yang menciptakan saya. Apa? Bukan ibu, jadi ibu mau olok-olok saya. Saya nggak maksud saya gini. Bahkan saudari saya dari tadi menghargai Anda sebagai manusia walaupun muka Anda jelek. Artinya Anda ketika bicara dengan saudari saya, Anda bilang dia minum kencing onta. Apa dia minum kencing onta? Diskusi aja bagus-bagus. Nah, saya bingung dengan Kristen-Kristen ini. Bisa nggak kalian itu kalau diskusi itu mengedepankan kemanusiaan? Dari tadi Caca itu tanya tentang ayat. Ibu pikir ibu Kecuali kalian udah ganteng. Bukan.
Nggak gini loh, kalau kalian ngata-ngatain, muka kalian pastikan ganteng dulu gitu loh. Terus kamu ada cantik. Nggak, lebih cantik daripada bini kau sini. Lah, lu cantik Unirifa. Lebih cantik daripada Manis bini gitu kau kok. tuh. Gimana sih? Orang ditanya bagus-bagus. Udah diskusi saja. Sudahlah, kau diskusi saja sudah bagus-bagus. Muka kau separuh masak kayak gitu. Diskusi bagus-bagus dengan Caca. Nggak ada penghargaannya kau ngeliat perempuan kau ini. Masuk Islam kalau Nabi Muhammad bisa kasih bangkit. Nggak usah kau masuk Islam. Muka kau nggak pantas jadi orang Islam. Allahku Muka tidak kau nggak butuh cocok. kau. Allahku tidak butuh kau. Allahku Nggak tidak cocok kau butuh jadi kau Islam, untuk serius. Islam. Justru aku malu kalau kau jadi Islam, malu aku. Udah kau tanya aja sama Caca. Kau ngomong apa yang ditanya Caca, kau jawab itu sudah. Tanya. Kau Sama tanya, boleh. Di mana ada Yesus kau mau mengajarkan? diskusi sama Katanya, Caca atau sama aku? Sama Caca kau maju, kau diskusi sama Caca dulu. Selesaikan sama Boleh, Caca dulu. Boleh saya bertanya? Anda diskusi sama Caca, tapi kalau Anda merendahkan saudari saya, kauku. Tidak. Nggak bisa di komalku kalian menghina-menghina gitu. Ini room Islam, bukan room tempat kalian dipromosikan kalian dengan kebiadaban kalian. Nggak. Diskusi bagus-bagus dengan saudari saya sudah. Bawel Umi, saya tuh ikuti Umi live terus. Nggak usah kau bicara dengan aku. Kalau dengan aku keludai kau nanti dengan Caca aja kau diskusi sudah. Oke. Kang Keca, saya bisa bertanya. Nah, tadi kan jawab dulu. Bapak Agak- tadi bilang bahwa Yesus itu datang untuk mengajarkan Bapak, untuk mengikuti ajaran Bapak kan, mengajarkan tentang Tuhan. Pertanyaannya, di mana Yesus itu mengajarkan untuk menuhankan dirinya? iya, makanya saya sudah jawab ini Mbak. Tadi kan saya sudah jawab. Apa saya lagi ulang kalimat saya begitu? Yesus Apa tuh? tidak berbicara dia Mbak. Dengar, Tidak Ca. berbicara. Yesus tidak pernah mengajarkan dia untuk menuhankan dia. Kita manusia sebagai Berarti kau percaya tuhankan kepada dia Yesus Kristus. atas apa itu? Berarti kau tuhankan dia atas dasar apa itu kau tuhankan dia itu? Orang mati menjadi hidup. Makanya saya percaya bahwa dia itu Tuhan. Muhammad bisa kasih bangkit orang mati dari kubur. Pak, Berarti Nabi Elia yang membangkitkan orang mati juga dia bisa jadi Tuhan. Dia Tuhan juga. Ya astagfirullahaladzim. Nah, astagfirullahaladzim dia. Udah musyahadat dia kali ini. Astagfirullahaladzim katanya tuh. Ah, Nabi Elia membangkitkan orang mati juga kira-kira dia Tuhan juga tuh. Ah, Begini, saat ini dengar dulu. ah, Saat ini Ah, begini, bingung deh. baik saya ini muslim. Terus dari adik bayi saya itu Kristen. Saya lama di orang muslim juga. Udah nggak usah curhat Pak. Pak, Jawab usah aja. curhat, Pak. Pertanyaannya. Saya nggak Pak. curhat. Nggak curhat. Dia ngomong. Udah bingung, udah nggak tahu. Soalnya dia menuhankan Yesus, tapi Yesus nggak pernah ngajarin dia untuk dituhankan gitu loh. Lalu gimana? Nabi Elia yang membangkitkan orang mati, katanya yang membangkitkan orang mati itu Tuhan. Gimana dong? Hah? Baca. Iya. Begini. Saya percaya Tuhan karena dia buat segala mujizat yang terjadi di dunia. Makanya saya percaya bahwa saya tidak pernah Yesus tidak pernah menganggap bahwa dia itu adalah Tuhan. Tapi saya percaya bahwa karena segala mujizat yang diperbuat, saya mengakui dia itu Tuhan. Itu titik harga mati. Lalu bagaimana dengan kalau Coba, kau menuhankan, bentar. kalau kau ayo. Kak Ca, bentar masuk. Pak, kalau standar Anda untuk menuhankan Yesus hanya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Anda tahu nggak Paulus itu juga bisa membangkitkan orang mati, Pak? Tahu nggak? Kamu tuhankan Paulus Gimana? nggak, Pak? Kamu tahu nggak Paulus itu membangkitkan orang mati juga? Di ayat berapa? Ya, nggak tahu dia. 20. Nggak tahu berarti. Eutikus itu sebentar nih saya ceritakan Pak, saya ceritakan dikit ya. Ya, aku ceritain dikit Pak ya. Eutikus Katanya Pak itu kan Bibel. lagi asik. Di ayat Iya. berapa kamu ngomong? Iya, KPR 20 nomor 7 sampai 12. KPR 20 nomor 7 sampai 12. KPR. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur.
Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.